alamin, masih di Islam itu Indah, masih membahas tentang lakukan ini, kelak kuburmu akan terang bersinar. Tadi kita sudah membahas tentang bicara masalah amalan-amalan yang akan menerangkan kubur kita. Yang pertama tadi adalah menjaga sholat 5 waktu, di waktu lapang ataupun sempit. Yang kedua adalah sifat dan sikap sabar terhadap orang lain dan ujian kehidupan. Ketiga, rutin dan selalu membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Yang keempat, memberikan wakaf untuk kebutuhan umum. Dan yang kelima, menyempurnakan wudhu. Dan sebelum kita masuk yang keenam, kita akan melihat dulu ada sebuah tayangan ya. Tentang video viral nih, seorang bocah membaca Yasin dan doa di kuburan sendirian. Ini dia tayangannya. Masya Allah, luar biasa ya. Kadang-kadang kita juga sama kayak gitu tuh. Datang habis baca Yasin, baca doa ya kan. Terus kita ngobrol saya sama orang tua saya di kubur. Saya merasa jawabannya dia itu bakalan seperti ini. Dan saya akan ngobrol terus cerita terus, Masya Allah luar biasa. Aduh ya Allah, kalau setiap datang ke kubur itu hati itu masih terasa cesnya luar biasa. Barusan Habib juga sama Habib ya ternyata ya Habib ya. Masih gredek. Kemarin ya saya sama bawa anak-anak, alhamdulillah. Anak-anak senang. Kita baca doa sambil anak-anak ngobrol cerita sama mamanya. Nah Ustadz Maulana sekalian deh, ini kita bicara masalah tentang amalan yang berikutnya nih ya. Apakah benar amalan yang selanjutnya, yang keenam berarti ya. Ya. Itu sebagai penerang kubur ini katanya harus dipupuk sejak dini. Ya. Karena cobaan-cobaan di zaman milenial ini kan bisa membuat anak-anak ini atau mungkin zaman sekarang milenial ini lupa dan bahkan menjauhkan hal-hal yang tersebut tuh sebenarnya penting untuk dilakukan. Sangat penting. Penjelasannya. Ya, baik izin Habib, saya pakai properti lagi dong, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam adalah bacaan Quran dan doa anak soleh. Sekali lagi, bacaan Quran dan doa anak soleh. Ingat ya, sebagai orang tua dan kita sebenarnya pun termasuk anak-anak, anak milenial, termasuk yang sudah berkeluarga, yang punya anak, itu harusnya dipupuk dari saat sekarang. Jadi kebiasaan kebaikan itu kita yang melakukan dulu. Sekali lagi, kita melakukan dulu jadi anak soleh akan melahirkan anak soleh. Jadi sebenarnya ya penerang kubur yang keenam adalah doa bacaan Quran dan doa anak soleh. Itu sampai ke orang tua. Dan ketahuilah kebaikan anak itu pasti menunjuk kepada orang tua. Dalam artian anak akan mengikut. Apa artinya soleh? Soleh itu berfungsi. Soleh itu berguna. Sosok anak yang senantiasa mendoakan kita. Jadi bukan hanya harta dan sebagainya, tapi ada anak. Kekayaannya luar biasa. Maka doa anak soleh menjadi penerang. Cahaya kubur yang mendekatkan orang tua untuk menuju ke surga. Dan ada orang tua naik derajatnya disebabkan anaknya. Kenapa ada praktek? Gini, prakteknya yang pertama, sosok anak membacakan Quran. Ya ini. Mohon izin, kiblatnya di sana ya. Ya, yang dibutuh. Ceritanya. Ceritanya. Sebenarnya kiblatnya di sana. Oh di sana, sana aja deh. Iya, iya, nggak apa-apa nggak kelihatan nanti. Nah, jadi ini, Iya. anggap jadi sebaiknya. Jadi ada beberapa perilaku anak terhadap orang tuanya yang disebutkan adalah anak yang mendoakan. Mendoakan kemana? Ketika orang tua masih hidup didoakan mohon ampun. Untuk apa? Supaya orang tuanya apa? Diampuni dosa, diangkat derajatnya, diberikan hidayah. Masya Allah. Jadi sehingga ada anak yang orang tuanya beda agama masih bisa mendoakan orang tuanya untuk mendapatkan hidayah. Selama masih hidup. Ya, jadi ada berkata, apakah doa mohon ampun kepada orang tua ini hanya dibaca ketika orang tua sudah meninggal? Tidak. Justru di kala hidup supaya orang tua dapat hidayah dan sebagainya. Karena mohon maaf tadi sudah dijelaskan oleh Habib pada wakaf dan sedekah. Tapi ada juga nih amalan yang bakal dilakukan seorang anak. Yakni dengan cara apa? Mendoakan. Termasuk mentalkinkan. Menuntun. Sebaiknya ketika orang tua lagi sakit atau sakarat. Anak yang paling bagus ada di sisinya menuntun orang tua.
Kadang-kadang anak itu, orang tua itu susah sakarat karena anaknya enggak ngumpul. Anaknya enggak ngumpul. Jadi sebaiknya kesibukan apapun kita berada di sisi orang tua, mentalkinkan, menuntun. Apalagi mendoakan secara yang spesial lagi, yakni salat jenazah. Jadi sebaiknya yang memandikan anaknya, yang mengkafani anaknya. Jangan takut. Giliran orang tua mau dimandikan pada kabur. Harusnya anak yang memandikan. Supaya jadi ini bakti anak yang luar biasa ketika dia sendiri yang mentalkinkan orang tuanya, menuntun. Ketika dia sendiri yang mensolati ataupun dia sendiri yang memandikan. Jadi sebaiknya ayo salat sebelum dibawa ke masjid disolati di sana, anak-anak kumpul dulu secara spesifik anak-anaknya. Makanya dulu Mas Fadli kan waktu itu kita salat di rumah ayahnya Mas Fadli. Salat dulu anak-anaknya. Jadi sangat spesial kemudian dibawa ke masjid. Jadi tidak apa-apa orang tua itu mohon maaf sangat membutuhkan doa anak-anaknya. Setelah meninggal lagi, anak itu apa? Melanjutkan kebaikan orang tua. Sekali lagi, saya ulangi, melanjutkan kebaikan orang tua. Di antaranya adalah bersilaturahmi kepada sahabat-sahabatnya, koleganya, keluarganya. Jadi tetap pulang kampung. Pulang kampung ini maksudnya dari sini, kembali menjalin silaturahmi atas apa yang pernah orang tuanya lakukan. Iya. Jadi kalau salat jenazah itu kan biasanya jenazah ceritanya. Ya, jadi ini kiblatnya di sana kepala. Iya. Jadi kalau laki-laki harusnya di mana? Di kepalanya, posisi imam. Kalau perempuan berarti di posisi di pusatnya. Dan salatnya kan cuma 4 takbir. Tidak pakai ruku, 4 takbir. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa untuk orang mati, dan takbir kita 4 adalah salam menunggu. Salat jenazah. Jadi enggak susah, anak-anakku ayo pelajari ya. Ya ini yang kadang-kadang suka kita lupakan ya, bicara masalah tentang sekarang orang tua kita mungkin masih ada. Tapi buat orang tua yang udah nggak ada, siapa yang nanti membacakan doa kalau bukan kita? Masa nyuruh orang ya kan? Nah sekarang kita mau coba nanti lanjut lagi. Ada satu pekerjaan yang Masya Allah luar biasa. Mungkin kelihatannya pekerjaan ini simple sepele. Tapi ini saya mau nunjukin ada satu pekerjaan yang mungkin kelihatan sepele tapi ternyata Masya Allah bawa berkah banget. Apa sih? Tim kebersihan di Masjidil Haram. Yang bahas nanti siapa? Nanti ada Habib Muhammad. Ini dia nih tayangannya. Pas banget rumahnya bersih banget. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah ya, kapan lagi kita bisa kumpul begitu bareng jamaah seluruh dunia ya. Tanpa ada satu halangan. Amin. Amin. Artinya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, orang-orang bisa digampangkan lagi umroh, haji, ziarah makam Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bib nih bicara masalah tentang pekerjaan nih dan juga melanjutkan dengan amalan yang tadi ya yang bisa membuat kubur kita terang nih Bib nih. Nah, kadang-kadang orang nih mungkin sebenarnya semua orang bisa, tapi malas melakukannya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga nih, apa sih yang bisa membuat ini amalan yang ketujuh yang bisa membuat terang kubur dan gampang tapi nggak pernah kita melakukannya. Mohon izin penjelasannya, Bib. Baik, izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Masya Allah, tapi ada beberapa teman sekarang ini tidak saya sebutkan, tapi dia sampai jual mobilnya. Artinya dia belikan mobil apa namanya itu yang besar, dia bikin apa peralatan pada untuk khusus mobil keliling membersihkan masjid. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nanti kita publikasikan nanti insya Allah. Artinya menjaga kebersihan, terutama kebersihan masjid, ini amalan selanjutnya yang bisa menerangi kita punya kuburan. Terkadang begini, kalau kita dulu masih sekolah, di Yaman itu masih sekolah, kalau kita duduk sebenarnya membersihkan masjid, termasuk membersihkan masjid itu, tidak harus juga misalnya kita bareng-bareng ambil misalnya sapu, kita bersihkan satu masjid. Ketika kita lagi duduk nih, duduk, biasanya kita ada kotak-kotak, ambil taruh kantong.
Itu termasuk membersihkan. Walaupun kita tidak berdiri, kita pel itu semua itu enggak. Kita ketika lagi duduk aja nih, di sebelah kita ada kotoran, bukannya kotoran najis kan. Jadi kalau kita taruh kantong enggak apa-apa. Ambil misalnya kotoran, misalnya ada lidinya apa segala kantong, nanti pada di luar kita keluarkan, kita buang. Nah ini juga pernah terjadi, pernah diceritakan di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada yang namanya Ummu Mahjan atau Umi Mahjan ya. So dari awal sebutnya Ummu Mahjan. Nah Ummu Mahjan ini sahabat Rasul, salah satu sahabat Nabi, tapi beliau seorang perempuan tua, orang hitam, Ummu Mahjan. Ya. Beliau seorang yang miskin dan Nabi SAW punya pandangan khusus terhadap Ummu Mahjan ini. Dan Ummu Mahjan dia pengen menyumbang sesuatu untuk perjuangan Islam, pengen menyumbang sesuatu untuk kehidupan Islam ini bagaimana. Dia uang tidak punya, Nabi selalu keliling. Nabi tahu tuh siapa masakin, kan Nabi Abul Masakin. Nabi SAW disebutnya ayahnya orang miskin. Beliau tahu karena beliau yang memberikan uang-uang kepada orang miskin. Terus kenal sekali kepada Ummu Mahjan. Maka Ummu Mahjan pengen melakukan sesuatu nikmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau setiap hari Ummu Mahjan membersihkan Masjid Nabawi. Mungkin tidak sebesar ini kan dulu artinya. Jadi Masjid Nabi itu dibersihkan setiap hari oleh Ummu Mahjan, disapu, dibersihkan, daun-daun, pasir-pasir dibersihkan hingga suatu saat beliau meninggal dunia. Ummu Mahjan meninggal dunia, sahabat termasuk Sayyidina Abu Hurairah pada saat itu menguburkan Ummu Mahjan, pengen datang ngasih tahu Nabi pada saat itu karena malam. Maka Nabi lagi tidur, malam itu juga dikuburkan Ummu Mahjan. Esok harinya Nabi seperti ada kehilangan seseorang. Jadi Rasul SAW seperti ada kehilangan seseorang, maka ditanya, oh ternyata yang sering membersihkan masjid ini enggak ada. Nabi tanya, mana itu Ummu Mahjan? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan beliau sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah agak kesal situ bukan marah. Kenapa kau tidak beritahu aku, kata Rasulullah, kau sedang tidur. Maka Rasulullah ini kan juga mengatakan bahwa doa di kuburan itu boleh karena ini sejarahnya benar. Kata Nabi, hantarkan aku ke kuburannya. Maka Nabi datang, Nabi sholat gaib di situ, sholat jenazah, dan Nabi berdoa buat Ummu Mahjan. Masya Allah, Nabi yang ziarah, Nabi yang berdoa, bagaimana tidak diterangi kuburan tersebut. Jadi punya pandangan khusus sampai mendapatkan doa khusus daripada Rasulullah dengan sebab membersihkan masjid. Jadi kita jangan segan-segan membantu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah artinya di salah satu yang menerangi kuburan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair, Bib. Jadi bicara masalah tentang membersihkan masjid ini tadi Habib menjelaskan juga nggak harus yang selalu ngepel nyapu ya. Mungkin kalau ada sampah di sekitar masjid itu kita tinggal ambil, kita pindah ke tempat sampah itu pun udah termasuk ya Bib ya. Termasuk membersihkan Ini masjid. Masya Allah. Dan kita lanjutkan lagi nih bicara masalah tentang amalan yang ke-8. Yang membuat kubur kita itu terang benderang. Dan ini sangat mudah katanya diamalkan juga bagus banget gitu dan juga mudah untuk dihafalkan. Nah ini minta penjelasannya nih Ustadz Syam. Tafadhal Ustadz Syam. Baik guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Ansfadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ke-8 yang insya Allah mudah untuk kita amalkan, dan semua amalan hari ini yang kita sampaikan tidak ada amalan yang sulit. Semua amalan yang insya Allah keseharian dan amalan-amalan yang mudah karena Islam itu indah, Islam itu mudah insya Allah. Maka amalan yang ke-8 hari ini adalah memperbanyak tasbih dan juga membaca doa penerang kubur. Jadi ada tasbihnya, tasbih sebagai zikir, dan ada juga doanya insya Allah. Tasbih yang seperti apa? Banyak sekali bentuk tasbih. Misal dalam surah Al-Baqarah bentuk tasbihnya bagaimana? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tasbih subhana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada lagi daripada satu riwayat, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat
yang khafifatani fil lisan, yakni sangat ringan di lisan kita. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan namun sangat berat timbangannya, thaqilatani fil mizan, namun sangat berat timbangannya di hari penimbangan Allah Subhanahu wa taala, menimbang amal baik dan amal buruk kita. Nanti akan sangat berat timbangannya. Dua kalimat ini ringan di lidah, berat timbangannya di akhirat, dan juga habibatani ilar rahman, dan juga sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa itu kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka teman-teman jamaah milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kalau mungkin selama ini kita masih sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermakna atau bahkan bermakna yang bisa menyakiti hati orang lain, ayo coba pas kaget ya udah subhanallah gitu, atau misalnya pas kagum ya udah subhanallah, atau enggak usah kita permasalahkan, Ustaz apa bedanya subhanallah masya Allah, ada yang masya Allah ada subhanallah, nggak apa-apa, yang penting yang keluar daripada lisan kita yakni kalimah-kalimah thayyibah, dan yang penting adalah sesuatu yang tadi sudah kita sampaikan, ini sangat ringan di lidah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa maknanya subhanallah? Subhanallah maknanya Allah itu maha suci. Subhan juga artinya adalah menetap. Apa itu menetap? Menetap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menetap Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita mengatakan subhanallah, tidak akan mungkin terjadi kalau bukan Allah yang berkehendak. Subhanallah, tidak akan mungkin seindah ini kalau bukan Allah yang berkehendak. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, kami enggak tahu apa-apa kalau seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajari kita. Nah, itu tadi zikirnya, perbanyak tasbih. Nah, yang kedua adalah doanya. Apa doanya? Supaya daripada terhindar daripada fitnah kubur dan juga insya Allah menjadi penerang kubur kita. Doa yang sering sekali diamalkan oleh baginda Nabi SAW, didawamkan oleh Rasulullah dan diajarkan untuk kita semua sebelum memberi salam. Terakhir, fil alamina innaka hamidum majid. Boleh ditambah dengan doa penerang kubur atau terhindar daripada fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ada yang wa min adzabi jahannam, ada wa min adzabi nari jahannam atau wa min adzabin nar. Tapi kami lebih sering memakai wa min adzabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur, ya Allah aku berlindung daripada fitnah hidup dan mati, daripada azab jahannam dan daripada fitnah ad-dajjal. Subhanallah. Masya Allah, jadi bicara masalah tentang amalan-amalan ini sebenarnya amalannya nggak terlalu panjang banget ya. Tapi simple, pahalanya Simple, luar insya biasa dan bisa Allah. bikin kubur kita terang. Insya Allah. Oh keren, Masya Allah. Insya Allah, Terima kasih mudah-mudahan. banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Iya Mas saya Fadli. lupa, cuma tadi Ustadz Syam ada yang kepotong tuh. Apanya tuh Mas Cerita Fadli? yang belum kelanjutan, katanya mau curhat, mau masalah apa sih? Nah itu dia ini, mohon maaf ini tabik guru-guruku. Mau cerita sedikit baru teringat, tapi nggak apa-apa ya. Kalau di sini ceritanya nggak apa-apa nih. Boleh, Wah, boleh. Ntar tapi- saya lanjutin. Tapi ini insya Allah bisa jadi juga solusi buat yang punya masalah yang sama dengan saya Mas Fadli. Apa sih? Nah insya Allah sekarang tuh kan new normal nih. Ah. Nah kita harus pakai masker. Betul. Kadang nih yang jadi masalah, kita pasti ngerasa suka tidak pede seperti itu. Apa Nah, tuh? Maaf nih, mungkin masalah yang terjadi muncul yaitu bau mulut Mas Fadli. Ini nggak enak tapi kita harus sampaikan. Dan bikin kita nggak nyaman Mas Fadli. Tenang ya Ustaz Syam, tenang. Mungkin Yeah. buat jamaah yang di rumah juga yang mempunyai permasalahan yang sama, tenang. Karena kita punya insya Allah cara yang tepat dan ada solusinya. Ada solusinya. Kalau gitu gini aja, Ustaz Syam mohon izin ikut saya ke sana, guru-guru izin dulu sebentar, kita agak ke sebelah dulu ya. Ini dia Mas Wah, ini dia solusinya Ustaz Syam. Masya Allah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Dan juga ya, selain itu diperkaya dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Jadi dijamin nih, bikin Ustadz Syam ini makin pede deh.
Tapi udah terjamin aman dan halal kan Mas Fadli? Oh Masya Allah, insya Allah ini dijamin aman dan halal. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Dan ternyata bersiwak itu juga adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan semua yang sunnah itu pasti bermanfaat bagi kita pastinya Mas Fadli nih. Masya Allah. Kalau gitu sekarang aku mau beralih ke pasta gigi Sasha. Cocok untuk menghilangkan segala masalah mulut aku dan keluarga. Masya Allah Ustaz Syam ya. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. insya Allah. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gitu Ustaz Syam. Bagus banget Jadi berarti jihad ya. bisa pakai ini juga istri. Masya Allah. Ini nafas kita lebih segar dari panjang lama loh.